Jangan mau jadi raja. Yuk kita berbarengan bangun bangsa dan negara ini. Jangan ada kelas-kelas. Berbarengan. Seandainya tidak jumawa, seandainya tidak mengaku ras yang paling superior, seandainya tidak merendahkan pribumi, seandainya tidak menghina dan melecehkan ulama-ulama, niscaya pribumi tidak akan bergerak seperti ini. Setuju? Setuju. Janganlah Pak Baik dan Subay. Kaki aing lamun geus karuhun asup. Setuju ya? Setuju. Begitu. Berapa ribu pesantren saat sekarang yang merasa bersyukur setelah polemik nasab ini muncul, ternyata tidak berani untuk terang-terangan dawir. Para mukimat, ya, mukibinya Kiai Imad. Ya, ini saya kasih pencerahan lagi. Ya. Wah, gak apa-apa. Kamu mau bilang, antek Yaman, antek migran, apa? Terserah. Ya, saya ngomong begini supaya kalian itu nggak tambah suwe tambah apa, nggak tambah suwe tambah dongok, supaya bisa pinter. Serius deh, ini profesor apa Prondelosor sih? Kok cara ngomongnya dan bahasanya acak adut? Daya ungkapnya tuh jeleput. Kayak radio rusak yang siarannya pindah-pindah sendiri tiap 5 detik. Gue bener-bener heran. Ini beneran profesor apa lulusan universitas jurusan wacana ngambang? Public speakingnya tuh nggak public, juga nggak speaking. Lebih ke meracau dengan percaya diri gitu. Kalimatnya suka mencolot ke sana kemari, kerangka berpikirnya juga masih kalah jauh sama ChatGPT. Jadi gini, kalian itu kalau mau membatalkan nasab Ba'alawi itu, emang kamu siapa? Profesor Delosor ini emang paket lengkap. Gaya akademik kagok, logika copot, dan pertanyaan yang bikin kita bertanya balik. Ini orang ngajar atau ngatur arisan? Masalahnya masih ngambang kayak odol di pinggir wastafel. Belum dijelasin latar, belum dikasih peta argumen, tiba-tiba dia udah lempar pertanyaan pamungkas. Emang kamu siapa? Emangnya pertanyaan kayak gitu bisa dipakai buat membendung kritik? Besok-besok kalau ada mahasiswa nanya tinggal jawab. Kamu siapa? Udah diem. Kelas profesor, profesor. Tapi gaya mikirnya lebih mirip juru parkir liar di pelataran sejarah yang sibuk ngatur-ngatur. Kamu boleh nanya, kamu enggak, kamu cuma boleh percaya. Padahal ya, dalam diskusi ilmiah, harusnya dia tuh buka pembahasan dengan rapi. Kasih deskripsi masalah yang terstruktur, lempar beberapa premis logis, terus baru ngajak audiens mikir bareng. Tapi ini kagak. Langsung salto ke siapa kamu tanpa pemanasan. Udah gitu bahasanya kaku tapi isinya nyolot. Wacana nasab yang seharusnya dikupas pakai pisau ilmiah malah ditusuk pakai tusukan sate emosi. Nggak dikasih konteks, nggak dikasih pointer. Cuma disuruh percaya atau dicap koplak. Nggak bisa. Saya bilang itu tidak bisa. Tidak mungkin. Loh, bentar. Ini yang barusan kita dengar tuh argumen akademik atau cuplikan quotes dari sinetron Nasab Tak Direstui. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, mantap. Kalau begitu caranya, buat apa susah-susah kuliah hukum, sejarah, atau antropologi? Ngapain report riset bertahun-tahun, nyari sumber primer, nulis jurnal, kalau ternyata semua bisa diselesaikan dengan satu jurus sakti? Tidak mungkin. Coba bayangin skripsi diuji di depan dosen. Mahasiswa bilang, saya mengangkat tema nasab Ba'alawi dari sisi historis.
dosen penguji jawab. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Emang kamu siapa? Selesai. Tinggal kita bubarkan saja kampus. Ganti semua perpustakaan dengan lemari berisi satu buku berjudul Pokoknya Nggak Bisa, sebuah kumpulan dalil logika Profesor Ndlosor. Coba misalnya ambil contoh yang lain begini. Ya. Ini supaya otaknya bisa berpikir yang lebih bagus gitu ya. Coba misalnya begini. Kamu bilang sama salah satu contoh marga yang lainnya, misalnya marga Nasution gitu. Marga Nasution di etnis Batak itu punya leluhur yang namanya Si Baruwarnan Sakti. Buset, ini analoginya lompat jauh tanpa pelatihan. Dari Hadramaut ke Toba langsung terjun bebas tanpa safety belt. Terus, si Baruwarnan Sakti ini kok ujuk-ujuk jadi benchmark untuk Ba'alawi? Emangnya beliau-beliau pernah satu grup WA? Analoginya tuh aneh banget. Kayak bilang, kamu nggak percaya unicorn, coba deh pikirin Pikachu. Orang-orang aja percaya sama Pikachu, masa unicorn enggak? Coba kamu bilang sama mereka, wahai orang-orang Nasution, makanya bacalah kalimat syahadat yang benar agar kau punya perasaan. gimana yang benar? Ya misalnya ya Latu ya Latif, ya kan, yang maha lembut, Allah menguasai segala. Kitab sejaman seperti yang dikatakan Kiai Imad. Lah, justru boleh dong. Kalau ada yang mempertanyakan legenda atau tokoh leluhur manapun, tugasnya sejarah dan ilmu buat kasih jawaban. Namanya juga kajian sejarah, bukan acara pengajian horor yang kalau nanya langsung dikutuk. Kalau tidak ada kitab sejaman, maka orang itu dianggap tidak ada dan tidak tersambung nasabnya ke leluhurnya. Wani we ngomong ngono karo marga Nasution. Nek sido diambleki raimu we. Nah, ini dia. Bagian paling penting tapi malah ditertawakan. Padahal itu prinsip historiografi dasar. Semakin dekat sumbernya dengan kejadian, semakin bisa dipercaya. Kalau pakai logika Profesor Ndlosor ini, dongeng Panji dan cerita si buta dari gua hantu juga bisa dideklarasikan sahih. Asal kita kompak percaya. Kalau ada orang nanya leluhur atau nasab, itu emang sudah tupoksinya ilmu pengetahuan. Bukan malah nyuruh orang nanya nasabnya orang lain, biar yang ditanya marah-marah kayak preman Medan baru copot helm. Ini profesor apa karyawan magang sih? Logikanya gini amat. Jadi sekali lagi jangan melanjutkan kebodohan semacam itu. Wah, ini mah udah ngaco parah, siap-siap disayat pakai satir. Padahal dari awal yang paling ngotot narik analogi ngawur, muter-muter ngomong kayak GPS kehilangan sinyal, ya dia sendiri. Tapi giliran orang pakai logika dasar buat menguji klaim nasab, langsung dicap meneruskan kebodohan. Ini profesor apa kulicor sih? Logikanya kacau balawel. Kalau prinsip itu kamu gunakan kemana-mana ya, itu kamu bisa membatalkan nasab siapa aja dengan prinsip seperti itu. Loh, ya emang itu gunanya prinsip. Well, biar bisa digunakan ke semua kasus. Bukan cuma buat orang yang lo suka. Kalau prinsip cuma berlaku buat yang lo izinkan, itu bukan prinsip. Well, itu franchise prinsip selera pribadi. Analogi lo tuh kayak orang bilang begini. Kalau kamu pakai meteran buat ngukur bangunan, nanti semua bangunan bisa kena ukur. Ya iya, emang begitulah fungsi alat ukur. Bukan buat dipajang di jidat lo yang kriwil itu, well. Ya kamu dikamplengi wong akeh. Lah, ini mah udah jelas tanda-tanda kehabisan oksigen intelektual, argumen habis. Akhirnya keluar juga suara aslinya. Bahasa emperan level RW, lengkap dengan ancaman ala preman yang kelamaan nongkrong depan warung Indomie.
Logika akademik kok jadi salto begini? Siapa yang paling rame, dia yang paling bener. Kalau profesor model begini terus dibiarkan berkeliaran, jangan heran kalau besok-besok sidang skripsi diganti pakai adu yel-yel masa pendukung. Yang rame, lulus. Yang sepi, gagal. Ya, bisa-bisa kamu nanti kena delik ujaran kebencian terhadap suatu golongan, di penjara iso. Wah, ini profesor atau tukang somasi dadakan. Diskusi ilmiah baru mulai. Udah ngibarin bendera awas masuk penjara. Coba ya kita pelan-pelan logikanya. Kritik terhadap klaim nasab yang gak punya dokumen solid, kok tiba-tiba disulap jadi ujaran kebencian terhadap golongan? Wah, jangan-jangan nanti kalau kita nanya, leluhurnya benar ada bukti nggak? Well, langsung dijawab. Anda menghina garis keturunan, penjara menantimu. Lah, well, ilmu sejarah itu untuk diuji, bukan dimanja. Kalau semua kritik dianggap kriminal, kita nggak butuh dosen sejarah, tapi jaksa nasab. Lucunya yang ngomong gitu bukan aparat, bukan pengacara, tapi Profesor De Lossori yang panik karena narasi junjungannya mulai kedodoran. Well, hukum pidana bukan jimat pelindung ego. Kalau mentalmu ambiar tiap dikritik, ya jangan main di ranah publik. Apalagi bawa-bawa klaim langit, tapi bukti kagak. Sensi iya. Klaim besar itu wajib diuji, bukan dipeluk sambil nangis di pojokan sambil ngancem pakai KUHP. Dan kalau logika kritik ilmiah masih kamu samain kayak nyinyiran kebencian, ya mending sekalian aja ganti nama kampus. Universitas Keturunan Suci, Fakultas Perasaan Tidak Boleh Disenggol. Biar jelas, yang dibela bukan ilmu tapi ilusi.